Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberi kesempatan dan kesehatan serta karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara debat kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Valina Nur Amalia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara interaktif. Dan terima kasih kepada Dewan Juri serta peserta debat yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Reni Fitalizai. Saya selaku MC acara debat pada hari ini. Untuk audiens mohon perhatian dan kondusif agar tidak mengganggu acara debat pada hari ini. Saya berikan kepada Septi Sri Wahyuni selaku moderator debat pada hari ini. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta karunia-Nya sehingga dapat bertemu kembali dan melaksanakan acara debat pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septi Sri Wahyuni. Saya selaku moderator dalam debat ini. Baik, saya persilakan untuk masing-masing perwakilan tim mengambil kertas penentuan tim pro dan tim kontra. Anda masing-masing tim persilakan. Baiklah, masing-masing tim dipersilakan duduk sesuai posisi yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mosi atau topik yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu tentang komentar di sosmed dibatasi Undang-Undang Kebebasan Berpendapat. Berikut saya akan membacakan aturan atau mekanisme debat pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lain selama pertandingan. Yang kedua yaitu setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh atau menyinggung sara. Yang ketiga yaitu setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta selama pertandingan. Yang keempat, anggota tim pembicara dapat memberikan kode pada pembicara yang sedang memaparkan argumen sepanjang kode tersebut tidak mengganggu jalannya perdebatan. Yang kelima, selama pertandingan berlangsung, peserta tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Yang keenam, pelanggaran terhadap ketentuan di atas mengakibatkan pengurangan skor. Yang terakhir, selama pertandingan berlangsung, peserta tidak diperbolehkan membawa handphone dan buku catatan kecuali kertas kosong. Jika diketahui membawa handphone dan buku catatan, maka peserta debat langsung diskualifikasi. Baiklah, untuk di sebelah saya, di sebelah kanan saya sudah ada tim kontra dan di sebelah kiri saya ada tim pro. Yang pertama, silakan tim pro untuk memperkenalkan masing-masing anggotanya. Kepada tim pro, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim pro. Untuk memperkenalkan diri kami, perkenalkan, nama saya Hania Agustini sebagai pembicara 1 dan sebelah kanan saya Suci Ayu Lestari sebagai pembicara 2 dan sebelah kiri saya Dalvin sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Selanjutnya dari tim kontra untuk memperkenalkan juga masing-masing anggotanya. Kepada tim kontra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim kontra. Perkenalkan, saya Lutfi Mutahara sebagai pembicara 1. Sebelah kanan saya Dalu Ahmadiani sebagai pembicara 2 dan sebelah kiri saya Putri Hafsah sebagai pembicara 3. Terima kasih.
Baik, masing-masing kelompok sudah memperkenalkan anggotanya masing-masing. Selanjutnya, jika masing-masing kelompok sudah mengetahui aturan dan mekanisme debat, saya kasih waktu 5 menit untuk tim pro dan tim kontra untuk membuat mosinya masing-masing. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktu yang telah habis, langsung saja kita mulai masuk ke dalam sesi debat. Yang pertama, saya persilakan untuk oposisi dari tim pro terlebih dahulu memberikan mosinya. Waktu Anda 2 menit mulai dari sekarang. Baik, kami dari tim pro sangat setuju bahwa pembatasan komentar di media sosial itu harus diberlakukan karena seorang yang melakukan komentar di media sosial atau media elektronik dalam hal ini harus berhati-hati dan melihat ketentuan yang dilarang dan dibatasi oleh UU ITE. Sebagai contoh, komentar body shaming di sosial media dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan jika komentar tersebut berupa makian yang bersifat menghina. Dalam penjelasan pasal 315 KUHP di atas, komentar body shaming yang dilontarkan netizen di sosial media termasuk penghinaan ringan jika komentar tersebut berupa makian yang bersifat menghina sebagaimana telah diterangkan di atas. Terima kasih. Baik, dari tim pro apa sudah cukup? Baik, terima kasih pada tim pro atas pendapat kalian. Selanjutnya saya beri kesempatan pada tim kontra untuk memberikan pendapatnya atau mosi dari tim pro tadi. Baik, instruksi moderator. Kalian 2 menit mulai dari sekarang. Oke, di sini dari mosi yang Anda jelaskan dari bawah, Anda itu tidak menyetujui bahwa komentar di sosmed itu dibatasi. Karena kenapa? Karena tadi bilang kalau seorang yang melakukan komentar di media sosial itu dalam hal ini harus berhati-hati dan melihat ketentuan yang dilarang dibatasi oleh Undang-Undang ITE dan perubahannya. Contohnya saja body shaming. Ya, Instruksi moderator, kami hanya menyebutkan judul dari perdebatan kali ini, yaitu komentar di sosmed dibatasi oleh kebebasan berpendapat, bukan dari mosi kami. Instruksi, tapi kalian tadi menjawab bahwa di dalam mosi kalian itu ada ketidaksetujuan. Karena kenapa? Karena tadi dalam mosi kalian itu terdapat body shaming itu harus dibatasi. Tetapi dalam pendapat kalian kalau tim pro, jadi kalian harus ini dong setuju dong kalau komentar itu dibatasi. Terima kasih. Terima kasih pada tim kontra atas pendapatnya. Pada tim pro, saya persilakan memberikan argumen penguat dari hati kalian, waktu kalian 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Bertanya-tanya, kenapa hal itu disensor? Itu memicu Jadi yang dimaksudkan dengan komentar dibatasi, Undang-Undang Kebebasan Berpendapat itu termasuk dalam pasal 27 ayat 3 di mana seseorang jika berkomentar dengan penghinaan ringan maupun penghinaan debat, penghinaan berat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta. Terima kasih. Baik, apakah dari tim pro ada yang ingin ditambahkan? maka yang boleh disampaikan oleh tim pro tadi bahwa pensensoran itu akan Instruksi membuat akan tidak sedikit menurut kami tidak setuju karena setiap orang ada bebas untuk lain mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai aturannya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan kebutuhan negara. Instruksi moderator, bagaimana tidak di dalam pasal 27 ayat 3 tadi, jika kalian tidak setuju akan dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Jika berkomentar itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang tersebut atau tidak dibatasi. Instruksi moderator. Baik, jadi begini, seorang yang melakukan komentar di media sosial itu dalam hal ini harus berhati-hati dalam melakukan komentar. Jadi seorang yang ingin berkomentar itu harus melihat Instruksi ketentuan yang moderator, dilarang. berarti dia setuju karena di sini pendapat kalian kan lebih berhati-hati. Berarti kalian sedang menghadap ke pro. Nah, sedangkan menurut contoh yang Oke, instruksi. Jadi begini, kita ini kan kami
Terima kasih atas pendapatnya dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan untuk oposisi dari tim kontra untuk menyampaikan vote-nya. Waktu kalian 3 menit dan dimulai dari sekarang. Apa yang dilakukan? Kalimat tinggal satu. Perlu diketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang demokratis, di mana kekuasaan tertinggi sepenuhnya berada di tangan rakyat. Salah satu dari kekuasaan itu ialah kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Pasal 28 dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu tidak perlu akan adanya pembuatan undang-undang pembatasan berpendapat, karena telah banyak bukti yang menunjukkan jika para atasan, khususnya pemerintah, tidak pernah peduli dalam mendengarkan suara rakyatnya. Jadi karena faktor inilah yang menyebabkan masyarakat memilih jalan alternatif dengan menjadikan sosial media sebagai media untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga jika diadakan undang-undang pembatasan berpendapat, maka secara tidak langsung hal ini sudah mengarah pada ketidaksumbangan antara bagaimana sistem negara yang demokratis dengan wujud penerapan yang dilakukan. Dengan demikian, tim kami tidak setuju akan adanya undang-undang pembatasan berpendapat sesuai dengan hal-hal yang telah kami sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada tim kontra atas pendapat kalian. Selanjutnya saya beri kesempatan pada tim pro untuk memberikan pendapatnya atas mosi dari tim kontra tadi. Waktu kalian 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jika komentar di sosmed tidak dibatasi oleh UU, berarti seseorang bisa saja melakukan kesalahan dari komentar yang dia lontarkan. Kursi moderator. Baik, nih silakan. Karena jika tidak dibatasi, seseorang bisa saja melakukan kesalahan dari komentar yang dia lontarkan, baik melalui penghinaan, bisa saja seseorang itu dipidana dan dilanjut ke ranah hukum. Untuk menghindari hal tersebut, kami sangat setuju untuk komentar dibatasi yang sesuai pada pasal 27 ayat 3, dipidana dalam penjara paling lama 4 tahun dan uang sebesar 750 juta. Kursi moderator. Baik, kami dari kelompok tim pro tidak setuju dengan pendapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya. Karena secara lisan ataupun tulisan melalui media kita maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara, dan juga setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala saluran yang tersedia, baik itu di sosial media apa saja yang ada komentarnya. Apalagi sebuah peserta itu sebagai metode pembelajaran. Jika menurut kalian pasal 27 ayat 3 Kami tim kontra tidak dari penjelasan kalian tadi, Baik, waktu sudah habis. Terima kasih kepada tim kontra dan tim pro atas masing-masing pendapatnya. Selanjutnya kesimpulan dari masing-masing tim yang dimulai dari tim pro terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tim kontra. Baik, kami dari tim pro sangat setuju dengan komentar di sosmed dibatasi UU kebebasan berpendapat, karena setiap orang yang dengan sengaja datang berhak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 3 bisa dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta rupiah. Terima kasih. Baik, kepada tim kontra. Kami dari tim kontra tidak setuju, karena dalam pasal 28 dan 28E ayat 3 Undang yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Oleh karena itu, tidak perlu akan adanya pembuatan undang-undang pembatasan berpendapat. Baik, terima kasih untuk masing-masing tim. Debat kali ini selesai. Selanjutnya masing-masing tim dipersilakan untuk berdatangan.